Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian edisi Minggu 18 Mei 2025 dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami menyampaikan selamat hari Minggu. Salam sejahtera kepada kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, Bapa, Tuhan dan Raja kami, atas anugerah-Mu sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hari penuh sukacita. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar menopang seluruh esensi kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup di dalam otoritas Allah sendiri. Berkuasalah atas kami semua. Kami datang di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sedemikian jauh saudara-saudara bagian bacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu menopang kita dan kita memperlakukan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita bersama dalam renungan harian Minggu 18 Mei 2025 dengan tema perenungan kebenaran menumbuhkan iman. Katonganan palobo kapatonganan. Ibu bapak saudara-saudara, ada fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan kita yang nampak akhir-akhir ini menyangkut kebenaran. Banyak orang saudara-saudara yang kemudian takut menyatakan kebenaran. Kebenaran seakan sesuatu hal yang tabu untuk diperbincangkan di ranah publik. Kenapa demikian, ibu bapa? Sebab kebenaran itu jika diungkapkan, akan banyak orang yang tersinggung dan akhirnya memusuhi kita. Sehingga banyak orang Kristen akhir-akhir ini bungkam untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kebohongan yang merajalela. Karena itu saudara-saudara, kita bersama-sama pada hari ini diteguhkan oleh firman kebenaran Allah. Kebenaran yang disampaikan oleh para murid di Yerusalem juga bernasib sama dengan hal yang terjadi pada situasi kita saat ini. Para murid kemudian tercerai-berai oleh karena pemberitaan Injil yang adalah kebenaran sejati. Mereka kemudian berserak ke berbagai tempat.
Jika hanya fokus pada penderitaan yang mereka alami, maka akan muncul ketakutan untuk memberitakan kebenaran, dalam hal ini kebenaran Injil. Namun yang menarik ibu bapak saudara-saudara untuk diperhatikan adalah keteguhan para murid. Kebenaran yang mereka sampaikan adalah kebenaran hakiki, sehingga mereka semakin teguh memberitakannya. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Roh Kudus bersama-sama dengan mereka, sehingga bertambah banyaklah orang yang mengikut Kristus. Persoalan hari ini ialah kita takut menyatakan kebenaran itu. Kita takut dibenci oleh orang-orang di sekitar kita, atau kalau itu menyangkut pekerjaan, kita takut kehilangan lapangan pekerjaan. Tapi juga penting untuk direnungkan saudara-saudara, bahwa empati kita, kepedulian kita, perhatian kita di dalam mewujudkan kebenaran perlu menjadi sesuatu yang kita renungkan bersama. Banyak orang dalam mewujudkan kebenaran tidak lagi melakukan itu dalam kesadaran iman penghayatan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebab di saat kita memperjuangkan kebenaran, tidak dapat dipungkiri saudara-saudara, terkadang-kadang kita melakukannya dalam cara-cara dunia, sehingga yang terjadi adalah kita mencari popularitas, kita mencari kepentingan dan lain sebagainya. Karena itu penting untuk menghayati bagaimana benar-benar dalam firman Tuhan. Betul bahwa kebenaran itu ketika dinyatakan menghasilkan resiko besar. Keteguhan Barnabas dan para murid mesti menjadi contoh yang meneguhkan kita. Selama situasi di mana nyawa mereka terancam, mereka justru semakin gencar untuk mengabarkan kebenaran Injil itu sendiri. Lihat buahnya saudara-saudara. Injil terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, dan hasilnya adalah firman Tuhan berkata, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalau kemudian persekutuan ini terus bertumbuh di tengah-tengah begitu banyaknya ancaman, maka pertanyaan penting kita adalah, kuasa manakah yang membuat mereka teguh? Tentu kita akan berkata dengan iman bahwa kuasa itu adalah tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan karena kemanusiaan kita, bukan karena diri kita, tapi sungguh-sungguh benar-benar karena kuasa Allah. Hasilnya saudara-saudara, jemaat-jemaat kemudian bertumbuh dan bertambah banyak. Tentu jika ketakutan menyelimuti mereka, mungkin kita semua belum menerima kebenaran itu saat ini. Tapi sungguh kita yakin bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana mereka terus memberitakan Injil, dan kita dipanggil untuk memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali. Tugas kita saudara-saudara adalah kita percaya ketika kita menyatakan kebenaran, menumbuhkan iman, maka kita percaya di sana Tuhan selalu hadir bersama. Karena itu saudara-saudara, Dia mengingatkan kita melalui cerita Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Kalau di sana pertama kalinya murid-murid disebut Kristen sebagai pengikut Kristus, maka kita lihat bahwa keberanian mereka, kesanggupan mereka menyatakan kebenaran, karena mereka hidup di dalam kebenaran itu, yaitu firman Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, sumber satu-satunya kebenaran. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih
Kami diingatkan bagaimana rasul-rasul dan murid-murid terus menyatakan kebenaran, yaitu memberitakan Injil. Juga ajar kami semua menjadi pelaku-pelaku pewarta Injil Kristus, sehingga kami tidak pernah cemas, kami tidak pernah ragu, sebab ketika kami melakukannya bukan mencari popularitas diri, tapi sungguh-sungguh kami mencari supaya kemudian Tuhan dimuliakan. Sertai seluruh kehidupan kami, aktivitas kami hari ini, dan biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati kami semua. Shalom.